Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam At-Tayyibul Mutayyab, yang artinya orang baik yang baik. Beliau juga dikenal kisahnya, terutama kisah ibundahnya. Kisah beliau terkenal, dan juga kisah ibundanya dikenal dan terkenal di kalangan umat Islam. Sahabat yang akan kita bicarakan malam hari ini bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir merupakan nama aslinya. Berbeda dengan sahabat yang sebelumnya kita bahas, yakni Abu Salamah. Ada yang masih ingat siapa nama Abu Salamah? Silakan diingat kembali sahabat yang pada pertemuan yang lalu kita bicarakan. Abu Salamah bukan nama aslinya, ya, tapi lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Ammar bin Yasir, sahabat yang menjadi tokoh kita pada malam hari ini, merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau layak disebut sebagai salah satu dari tokoh-tokoh Islam pengukir sejarah. Ammar memiliki ayah yang bernama Yasir. Yasir ini adalah orang Yaman yang datang ke kota suci Makkah. Ya, dia datang bersama dengan dua saudaranya dalam rangka mencari saudaranya di Makkah. Kemudian pulanglah dua saudaranya. Yasir tetap tinggal di kota Makkah. Ketika berada di kota Makkah, Yasir menikah dengan Sumayyah binti Khayyat. Sebagian literatur menyebut Sumayyah binti Khayyat, sebagian menyebutnya Sumayyah binti Khabbat. Namun di dalam kitab Syekh Muhammad Sa'id Bursi disebutkan Sumayyah binti Khayyat. Yasir menikah dengan Sumayyah. Dan Sumayyah ini yang saya tadi singgung di awal, kisahnya juga melegenda, melegenda ya. Jadi ma'ruf, karena beliau adalah seorang wanita awwalu syahidati fil Islam. Seorang wanita yang mati syahid di dalam Islam. Ketika dinikahi oleh Yasir, Sumayyah ini melahirkan anak yang bernama Ammar. Dan Yasir maupun Sumayyah bersyahadat memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadikan Sumayyah mendapatkan keluarga Yasir mendapatkan siksaan yang hebat di tangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka memeluk agama Islam, ya, karena Yasir bukan orang terpandang, dia adalah imigran yang datang ke Mekah. Sumayyah pun dulunya adalah budak milik Abi Hudzaifah bin Mughirah yang kemudian dibebaskan setelah menikah dengan Yasir. Maka ketika keduanya masuk Islam, mereka mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat dari orang-orang Quraisy, termasuk Sumayyah binti Khayyat.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terutama Abu Jahal terhadap Sumayyah ketika mereka dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk kembali ke agama jahiliyah, agama penyembahan berhala. Namun Sumayyah menolak, Yasir menolak, Sumayyah menolak, dan Sumayyah pada saat itu sudah tua, imra'ah dha'ifah, wanita yang lemah, ya, ajuzah, tua. Ketika dipaksa untuk keluar dari Islam, Sumayyah tetap mengatakan tidak. Dia menolak kecuali Islam. Dan inilah yang kemudian membuat Abu Jahal marah. Lalu Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk bagian bawah Sumayyah sehingga tembus tombak itu. Syahidlah Sumayyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka Sumayyah dikenal sebagai awwalu syahidatin fil Islam, wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, tusukan tombak itu terasa sakit hanya pada permulaan. Naam, sakit. Dan sebelumnya mendapatkan siksa, tapi Sumayyah sekarang sedang berada dalam kenikmatan. Kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun dia akan merasakan kenikmatan itu sebagai ganti dari cobaan, dari kesabaran dia menerima cobaan di jalan Allah, di jalan Islam. Sumayyah melahirkan anak. Yasir, begitu juga Yasir, disiksa. Ya. Ammar pun demikian. Putranya pun demikian, Ammar bin Yasir. Disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dan Ammar ini berulang kali disiksa, namun Ammar dia tidak tahan dengan siksaan tersebut yang akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Namun ucapannya ini hanya untuk menjaga atau hanya untuk melindungi dirinya dari siksaan. Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, itu disiksa dengan ditenggelamkan kepalanya di air, dipukuli orang-orang Quraisy, dihajar oleh orang-orang Quraisy sampai dia pernah tidak bisa duduk, Pak. Tidak bisa duduk secara sempurna. Bahkan beberapa kali hilang kesadarannya. Di saat itulah Ammar pun mengucapkan kata-kata yang diminta oleh orang-orang Quraisy, yakni mencaci maki Rasulullah, mengatakan kufur kepada Rasulullah, dan dilakukan oleh Ammar karena dia tidak tahan dengan siksaan yang dia terima. Ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, dia pun merasa gelisah, merasa sedih karena dia telah mencaci maki Sayyidul Anbiya. Namun tentu caci makinya, ucapannya bukan atas kehendaknya, tapi di bawah tekanan siksaan yang begitu dahsyat. Dia pun gelisah. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Nabi bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang tidak pantas, yang dia takut jangan-jangan Allah tidak akan mengampuni. Ketika Nabi bertanya, apa yang kau ucapkan? Saya mencaci maki engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau seandainya mereka kembali menyiksamu, ucapkanlah seperti apa yang kau ucapkan. Tidak ada masalah ya Ammar. Karena hatimu beriman. Ucapan itu hanya sekedar untuk menahan siksaan orang-orang kafir yang begitu dahsyat. Dan dalam konteks inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 106. Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman. Barang siapa yang murtad sesudah dia beriman. Mengucapkan kata-kata kufur sesudah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali man ukriha, orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah. Maka ayat ini turun dalam konteks membela, bukan membela, dalam konteks untuk membenarkan
apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Dia tidak tahan itu. Maka orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran dan paksaan itu memang betul-betul diiringi dengan siksaan, maka seseorang selama hatinya beriman, maka dia boleh menuruti keinginan orang-orang yang memaksa atau menyiksa tersebut. Bahkan ma'asyiral muslimin, tidak hanya dipukuli, tidak hanya kepalanya ditenggelamkan di air. Ammar bin Yasir pun bahkan pernah disiksa dengan api. Allahu Akbar. Disiksa dengan api, dibakar. Ya, walaupun bukan dibakar secara keseluruhan, tapi disiksa dengan menggunakan sarana api. Sehingga Nabi SAW, sebagaimana ceritakan oleh Umar bin Maimun, adzabal musyrikuna Ammar bin nar. Suatu hari Ammar ini pernah disiksa dengan api. Fakana Nabi SAW yamurru bihi, dan Nabi pun lewat pada saat itu. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Di Mekah, kondisi umat Islam dalam kondisi yang lemah. Dan memang Ammar masuk Islam itu ketika jumlah umat Islam masih sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Dan Allah belum memerintahkan syariat jihad. Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Ketika disiksa seperti itu, Nabi SAW hanya bisa berdoa kepada Allah, Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ammar, kama kunta ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang mendinginkan, yang menyejukkan, yang menyelamatkan kepada Ammar. Jadilah engkau api yang menyelamatkan terhadap diri Ammar. Jadilah engkau api yang menyelamatkan, yang dingin terhadap diri Ammar, sebagaimana engkau menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi pun mengelus kepala Ammar. Dan Nabi pada saat itu mengatakan, Ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau nantinya pun akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Atau kelompok yang baghi, yang zalim, yang melakukan perbuatan melampaui batas. Dan memang sadaqar Rasul SAW, beliau pun terbunuh di salah satu peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ammar bin Yasir, inilah keluarga Ammar bin Yasir. Yasirnya disiksa, Sumayyah syahidah, ya, ditusuk. Anda bisa bayangkan bagaimana beban seorang Ammar melihat orang tuanya disiksa seperti itu dan dia pun disiksa. Allahu Akbar, bersyukurlah kepada Allah ma'asyiral muslimin. Bersyukurlah kepada Allah. Nahmadullah ala ma hadana lil islami wal amn was salamah. Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah Islam. Kita memeluk Islam dalam kondisi aman, dalam kondisi selamat. Maka jangan banyak mengeluh. Kalau ada ujian-ujian di dalam jalan dakwah, jalan Islam itu hanya sangat-sangat ringan jika dibandingkan dengan ujian para sahabat Rasulullah SAW. Dan memang demikianlah. Ya, demikianlah kehidupan. Orang dalam kehidupan ini ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita dalam kondisi lapang, ada saatnya kita dalam kondisi sempit, susah, dan lain sebagainya. Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, tentunya beliau bertahan, ya, sekalipun mendapatkan siksaan demi siksaan. Beliau bertahan di dalam Islam, sekalipun dia pernah mengucapkan kata-kata yang membuat ridha orang-orang kafir, tapi kata-kata tersebut bukan dari lisannya, bukan kehendak hatinya. Hatinya tetap mantap dengan keimanan, tetap mantap dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Suatu kali ma'asyiral muslimin, Nabi pernah melihat, ya, selain Nabi melihat Ammar disiksa, Nabi juga pernah melihat Yasir dan Sumayyah disiksa. Apa kata Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempatmu di surga.
Ini yang saya katakan tadi, Sumayyah sekarang, Yasir sekarang, Ammar sekarang berada dalam kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Coba Anda bayangkan berapa lama mereka mendapatkan penderitaan, berapa lama mereka mendapatkan kenikmatan, dan itu abadi. Maka orang-orang yang berpikir panjang, dia akan memilih jalan kesabaran daripada jalan yang bertentangan dengan prinsip kesabaran. Karena kesabaran itu hanya melahirkan ya memang kondisi yang tidak enak itu hanya sebentar. Tapi setelah itu ma'asyiral muslimin, jika dia sabar karena Allah, di jalan Allah, Allah akan memberikan ganti yang luar biasa. Nabi pun menjamin keluarganya Yasir dengan syurga. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kembalimu, janjinya Allah kepadamu itu syurga. Sabar. Sabran. Ketika kedua orang tuanya wafat, ibunya wafat, Ammar dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun sebagaimana sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, ya, generasi awal, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berpindah dari satu jihad ke jihad yang lain. Dari satu ujian ke ujian yang lain. Dan mereka terus bertahan dengan Islam. Bertahan dengan keislaman mereka. Ammar pun selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kemuliaan Ammar. Pernah mengatakan kepada Ammar ketika beliau meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, marhaban bitayyibil mutayyib. Marhaban bitayyibil mutayyib. Ya, sungguh selamat datang. Selamat wahai orang yang baik, ya, dan diberi kebaikan. Di panggilan kepada Ammar bin Yasir. Dan ini menunjukkan bahwa kita boleh memuji seseorang jika pujian itu tidak membahayakan dirinya. Orang tua puji anak-anaknya berprestasi. Ustadz memuji muridnya. Siapa memuji siapa, tapi dalam konteks pendidikan. Yang memuji tahu bahwa pujian ini dapat memotivasi. Namun jika pujian tersebut tidak memotivasi, tapi justru menjatuhkan atau membuat dia sombong, atau pujian yang tidak benar, yang sering diistilahkan di dalam kehidupan kita itu dengan menjilat. Ya, menjilat dalam tanda kutip. Maka ini pujian-pujian diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itulah pujian yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi pernah melihat seseorang memuji saudaranya, Nabi menyatakan engkau telah memutus atau memukul atau memotong tulang punggungnya. Artinya engkau membinasakan dia. Jadi pujian itu harus diletakkan pada tempatnya. Karena Nabi di satu waktu melarang, karena memang pujian tersebut tidak bersifat mendidik, tapi Nabi pun di satu waktu memberikan pujian dan memotivasi untuk memberikan pujian. Salah satu sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil dengan panggilan yang indah adalah Ammar bin Yasir. Marhaban bitayyibil mutayyib. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan keimanan Ammar. Dan ini tentu beliau berbicara atas dasar informasi dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Nabi SAW pernah berkata tentang Ammar bin Yasir, iman telah merasuk pada diri Ammar sampai ke tulang sumsumnya. Iman telah merasuk sampai ke tulang sumsumnya. Karena keimanan ma'asyiral muslimin itu bisa merasuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Semakin dalam
keimanan itu merasuk dalam diri seorang, semakin terlihat akhlak, ibadah, dan perbuatan lahiriahnya. Nabi menyaksikan iman telah merasuk di dalam diri Ammar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda ketika Ammar berselisih dengan Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah. Nabi mengingatkan, barang siapa yang memusuhi Ammar bin Yasir, dia dimusuhi oleh Allah. Dan siapa yang membenci Ammar bin Yasir, berarti dia juga dibenci oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika Nabi SAW mendengar ada perselisihan antara Ammar dengan Khalid bin Walid, ini dua sahabat besar, dan ini menunjukkan sahabat Nabi ma'asyiral muslimin bukan malaikat. Mereka bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan Rasul yang terjaga dari kesalahan. Terkadang muncul kesalahan-kesalahan dari mereka. Namun kesalahan mereka tidak sebanding jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka pikul selama mereka bersama dengan baginda Muhammad SAW. Tidak sebanding dengan ujian yang mereka pikul. Tidak sebanding dengan jihad yang mereka pikul. Jihad bin nafsi wal mal. Mereka berbuat salah, na'am. Ada konflik antara Khalid dan Ammar. Maka Nabi pun memanggil mereka berdua. Nabi pun memberikan nasihat. Nabi memuji Khalid. Nabi menyebutkan tentang keutamaan Khalid di depan Ammar. Ya Ammar, Khalid saifun min suyufillah. Begitu juga Nabi mengingatkan Khalid akan keutamaan Ammar. Sehingga kata Khalid bin Walid, saya pada saat itu tidak pernah melupakan keutamaan Ammar. Saya selalu mencintai Ammar bin Yasir. Inilah hebatnya mereka. Mereka ada konflik, ada masalah, kemudian mereka setelah itu ketika mereka tahu kebenaran, mereka tahu yang benar, mereka tunduk kepada kebenaran itu. Ya, karena konfliknya terjadi bukan konflik-konflik pribadi seperti kita atau duniawi, ya terkadang tentang permasalahan ijtihad, menyikapi sebuah masalah, masing-masing ingin kebenaran, ingin kebaikan. Nabi memuji Ammar, Nabi memuji Khalid bin Walid. Maka ma'asyiral muslimin, Ammar bin Yasir mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian ini tentu bukan pujian tanpa sebab. Ammar bin Yasir ikut serta perang Badar bersama dengan Rasulullah, bahkan ikut serta dalam semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ikut serta dalam perang Yamamah. Beliau juga ikut serta dalam perang melawan pasukan Persia, melawan pasukan Romawi. Ketika perang memerangi orang-orang murtad, telinganya Ammar bin Yasir ini ternyata sudah terputus, Pak. Jadi beliau telinganya itu terputus. Terputusnya bukan digigit binatang atau apa, tapi karena sabetan pedang musuh. Tentu Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dia pernah diejek oleh orang-orang murtad pada perang Yamamah. Dipanggil, hei orang yang terpotong telinganya. Istilahnya, ada istilah ya menunjukkan ejekan. Kata Ammar bin Yasir, justru aku bangga dengan terpotongnya telingaku ini. Alhamdulillah, hanya kedua telingaku yang tertawan. Hanya dua telingaku yang terputus. Dan ini merupakan kecerdasan, kalau dalam bahasa dunia kecerdasan itu disebut dengan kecerdasan spiritual atau kecerdasan emosional. Diejek tapi dia mampu mengontrol diri dan dia mampu menyampaikan hal-hal yang positif. Dia juga mampu mengontrol dirinya, emosinya. Kalau saya diterpotong telinga saya, kedua telinga saya, alhamdulillah. Bukan yang lain yang terpotong. Hanya kedua telinga saya yang tertawan oleh musuh. Bukan akidah saya, bukan iman saya, bukan Islam saya. Ini tanggapan Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala.
Dan Ammar bin Yasir setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dipercaya oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Kufah, ya, Irak. Dan masyarakat Kufah ini memang dari dulu masyarakat yang gampang mengeluh, suka mengeluh, dan kadang berbohong. Jadi yang tinggal di Kufah ini harus orang-orang tangguh. Nabi mengirim Ammar bin Yasir termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia berada di Kufah. Namun memang Umar pernah mencopot jabatan Ammar disebabkan karena ada aduan-aduan dari sebagian masyarakat. Dan Umar tahu kualitas Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan tipenya Umar itu ketika ada aduan, beliau mendengar dari kedua belah pihak. Biasanya kalau aduan itu banyak, beliau memanggil gubernurnya. Dan kalau dirasa untuk dicopot untuk kebaikan bersama, dicopot oleh Umar bin Khattab. Dan sahabat yang dicopot jabatannya tidak pernah rasa sakit hati, benci dengan Umar lah. Karena mereka semua berjuang karena Allah. Menjabat karena Allah. Ya. Maka orang yang berjuang karena Allah diletakkan dimanapun dia siap. Tapi orang yang berjuang karena jabatan, karena kekuasaan, ketika jabatannya diturunkan dia tidak akan siap. Karena itu yang dia kejar. Tapi orang diturunkan, dipindahkan, sebagaimana Umar pernah menurunkan jabatan Khalid bin Walid yang punya prestasi yang luar biasa. Sami'na wa ata'na. Ya. Karena mereka bekerja untuk Allah, bukan bekerja untuk Umar. Dan kita pun seharusnya mengkondisikan iman kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, aktivitas kita. Kita kondisikan bahwa kita berbuat karena Allah. Orang kalau ikhlas lillahi ta'ala, berbuat karena Allah, yang menjadi pusat perhatiannya Allah, itu gak gampang sakit hati, Pak. Kalau kita gampang sakit hati, gampang emosi, gampang, itu coba dilihat itu, kembalikan kepada keikhlasan kita. Kembalikan kepada niat kita. Jangan-jangan selama ini memang niat kita karena manusia. Sahabat Rasulullah, Ammar bin Yasir radhiyallahu tabarak wa ta'ala, ketika dicopot oleh Umar, beliau menerima. Dan beliau tidak marah dengan Umar bin Khattab. Ketika menjabat sebagai gubernur ma'asyiral muslimin, Ammar bin Yasir justru pada saat itu ketika masih menjabat, hidupnya semakin zuhud dan semakin rendah hati. Kalau banyak orang ketika menjabat semakin kaya raya, tidak demikian dengan Ammar bin Yasir. Dan ini bukan hanya Ammar bin Yasir, kita juga melihat bagaimana gubernur-gubernur sebelum Ammar bin Yasir, bahkan khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anda baca kisah mereka, bagaimana zuhudnya mereka, tawadhu'nya mereka. Justru semakin zuhud, semakin tawadhu' ketika mereka menjabat di puncak jabatan. Diceritakan oleh Abdullah bin Abil Hudail, beliau berkata, aku melihat Ammar bin Yasir ketika menjabat sebagai gubernur, beliau membeli rerumputan atau rumput ya, untuk makanan binatang ternak. Seharga 1 dirham, beliau beli sendiri, beliau angkat sendiri, beliau pikul sendiri. Kata Abdullah bin Abil Hudail pada saat itu, padahal beliau sebagai gubernur Kufah. Hadza, ya, ini ketawadhu'an dan kezuhudan Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir kehidupannya Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala terlibat
dalam konflik dengan Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa taala anhum ajmain. Dan beliau terbunuh di dalam perang tersebut. Dan Nabi SAW di awal muhadharah saya telah menyampaikan hadis Nabi, ya Ammar taqtulukal fi'atul baghiyah. Ya Ammar taqtulukal fi'atul baghiyah, wahai Ammar, yang membunuhmu nanti adalah kelompok yang melampaui batas, yang zalim. Dan beliau berada di kelompoknya Sayyidina Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau terbunuh pada saat itu dan usianya sudah sangat, bisa dikatakan sangat tua. Beliau sudah mencapai usia 93 tahun. Beliau terbunuh dan syahid insyaallah. Dan Nabi SAW pun seperti yang telah kita sampaikan, kita dengar bersama bagaimana Nabi SAW memuji Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ikhwani fillah, beliau juga memiliki beberapa nasihat yang sangat baik, nasihat yang bisa menjadi pecut buat kita semua, nasihat bagi kita semua. Di antaranya beliau pernah berkata, kafa bil mauti wa'idhan, wa kafa bil yaqini ghinan, wa kafa bil ibadati syughlan. Kata beliau, cukuplah kematian sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai nasihat. Anda ingin mencari nasihat, ingatlah mati. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, akthiru dzikra hadimin ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka jadikan kematian-kematian saudara-saudara kita sebagai wa'id, sebagai nasihat bagi kita ma'asyiral muslimin. Ketika kita melihat saudara kita, mendengar saudara kita meninggal dunia, maka ingatlah pada suatu saat kita akan menjadi seperti dia. Suatu saat nama kita akan tertera, tertuang sebagai orang yang diucapkan kepadanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nabi, akthir, perbanyaklah. Ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, nah, Masya Allah, luar biasa ya. Kita mendengar kawan-kawan kita, adik-adik kita, ya, dalam usia yang masih sangat-sangat muda, ya, terkena penyakit, ya, kemudian Allah panggil. Dan insya Allah, Allah memberikan ampunan dan mengangkat derajat saudara-saudara kita yang Allah wafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kalau orang sudah tidak ternasehati oleh kematian dan melihat kematian tidak ternasehati, tidak merasa dinasehati, maka dia tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat yang lain. Antum lihat itu. Bahkan ini juga menjadi koreksi buat kita. Kita mendengar, melihat kematian itu, apakah itu menjadi nasihat cambuk buat kita atau tidak. Kemudian wakafa bil yakini ghinan, dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Orang kalau yakin kepada Allah, hidupnya akan merasa puas. Dia akan puas dengan pemberian Allah. Dan dia tidak akan galau dan silau dengan apa yang dia peroleh dan apa yang akan terjadi. Yang perlu dia lakukan adalah berjalan di jalan Allah. Dan dia yakin Allah akan menolongnya. Yakin. Itu paling penting ma'asyiral muslimin. Wa kafa bil yakini ghinan. Wa kafa bil ibadati syughlan. Dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukanmu. Kalau mau sibuk, sibuk ibadah. Ibadah tidak hanya salat, ibadah tidak hanya puasa, ibadah itu kita mengabdi untuk keluarga kita, ibadah. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita, ibadah. Kita berbuat kebaikan untuk orang lain, ibadah. Kita belajar untuk diajarkan, ibadah. Kita mendengarkan ilmu seperti ini, ibadah. Jadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai kesibukan kita. Tapi kebaikan yang kita niatkan karena Allah agar menjadi ibadah.
Kebaikan yang diridhai oleh Allah itu semuanya ibadah. Sibukkan diri kita dan hati-hati menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, ada juga nasihat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau berkata, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 perkara yang jika terkumpul dalam diri seseorang maka dia telah mengumpulkan iman. Al-insafu fi nafsik, bersikap adil terhadap diri sendiri. Dia memposisikan dirinya di atas neraca keadilan. Menyikapi seseorang dengan neraca keadilan, bukan cinta dan benci. Keadilan, keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Benar-benar, salah-salah. Bahkan untuk dirinya pun dia memperlakukan itu. Itu tanda keimanan. Dan ini berat, ma'asyiral muslimin. Terkadang kita ini melakukan pembelaan terhadap diri sendiri ketika salah. Ketika tertuduh padahal salah. Atau kelompok kita atau keluarga kita. Itu tanda ada masalah dengan iman kita. Orang yang kuat, kata Ammar bin Yasir, imannya al-insaf. Dia mampu, dia tetap memposisikan dirinya di atas neraca keadilan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa badlus salam lil alam. Menyebarkan salam untuk alam semesta. Nabi SAW bersabda, hendaknya engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui atau tidak engkau ketahui. Dan ucapan salam ini doa keselamatan, rahmat. Artinya apa? Seorang muslim minimal memberi keselamatan dengan doa. Dan doa ini dia sebarkan untuk alam semesta, ma'asyiral muslimin. Maka jangan menjadi orang-orang yang justru menyebarkan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, itulah kerusakan yang sesungguhnya. Wa badrus sala lil alam. Yang ketiga, al-infaq min al-iqtar. Berinfak walaupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. 3 hal ini kalau terkumpul pada diri seorang, maka orang tersebut telah mengumpulkan keimanan. Imannya itu utuh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.